Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estam Radivartanta dengan NIM 206130112. Saya berasal dari kelas A Praktikum Farmasi Fisik. Di sini saya akan melakukan percobaan dengan judul penentuan tegangan permukaan dan antarmuka. Tegangan permukaan adalah gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Hal ini disebabkan oleh gaya-gaya tarik yang tidak seimbang pada antarmuka cairan. Tegangan antarmuka. Tegangan antarmuka adalah tegangan yang diukur pada bidang batas dua cairan yang saling tidak bercampur. Tegangan antarmuka ini penting dalam aspek praktis dan teoritis pada masalah emulsi. Turunnya tegangan permukaan terjadi karena masuknya surfaktan ke dalam fase air dan fase minyak. Surfaktan memiliki bagian kepala yang bersifat menyukai air atau hidrofilik, dan bagian ekor tidak menyukai air atau hidrofobik, sehingga bagian ekor tersebut masuk ke dalam fase minyak. Kemampuan surfaktan digunakan dalam berbagai cara tersebut dipengaruhi oleh HLB atau hidrophobil lipopil balance, di mana semakin besar nilai HLB menandakan kemampuan untuk berkaitan dengan gugus hidrofil yang tinggi. Pada emulgator tunggal digunakan untuk mengemulsikan zat tunggal atau zat sejenis sehingga dapat stabil, sedangkan emulgator campuran digunakan untuk mengemulsikan zat campuran untuk membentuk suatu suspensi. Fenomena tentang ketegangan permukaan pada pipa kapiler merupakan metode bila suatu pipa kapiler dimasukkan ke dalam cairan yang membasahi dinding, maka cairan naik ke dalam kapiler karena adanya tegangan muka kenaikan cairan sampai suhu tinggi tertentu, sehingga terjadi keseimbangan antara gaya ke atas dan ke bawah. Tuangkan air ke dalam mangkuk yang telah disiapkan. Selanjutnya, letakkan paperclip dalam keadaan tegak. Tenggelam karena terbuat dari bahan yang memiliki massa jenis lebih besar daripada massa jenis air. Percobaan selanjutnya, letakkan paperclip dalam keadaan mendatar. Ternyata tidak tenggelam karena adanya tegangan permukaan air yang tidak mampu ditembus oleh paperclip. Percobaan selanjutnya, taburi bedak di atas air yang telah disiapkan. Aduk bedak yang telah ditaburkan secara perlahan. Hasilnya, bedak tidak tenggelam karena tidak ada penambahan zat pembasah atau surfaktan yang dapat menurunkan tegangan permukaan, sehingga pada air ketika ditambah beberapa bedak yang kandungannya ada beberapa bahan berlemak, tidak bisa bercampur seluruhnya dan butiran-butiran bedak sulit hancur. Percobaan kedua yaitu pengaruh surfaktan pada tegangan permukaan. Tuangkan sabun ke dalam mangkuk yang telah berisi air. Aduklah secara perlahan, jangan sampai berbusa. Lalu, letakkan paperclip
dalam kondisi mendatar. Hasilnya paperclip tenggelam karena sabun mengandung surfaktan yang mengurangi tegangan permukaan air, sehingga paperclip tenggelam meskipun dalam kondisi mendatar. Selanjutnya, tuangkan sabun ke dalam mangkuk yang telah berisi air. Aduk secara perlahan, jangan sampai berbusa. Lalu, tuangkan bedak ke dalam mangkuk yang berisi campuran air dan sabun. Hasilnya, bedak tenggelam juga karena sabun mengandung surfaktan yang dapat mengurangi tegangan permukaan air, sehingga bedak juga tenggelam. Percobaan ketiga, yaitu mengamati tegangan antar muka. Masukkan minyak ke dalam mangkuk yang telah berisi air. Terdapat jelas batas fase antara minyak dan air, karena sifat molekulnya yang berbeda, di mana molekul air adalah polar yang memiliki dua ujung yang berbeda muatan, sehingga air saling menarik satu sama lain, dan molekul minyak saling menempel. Tuangkanlah sabun ke dalam mangkuk yang telah berisi campuran air dan minyak. Kemudian aduk dengan cepat. Saat menambahkan minyak pada air, keduanya tidak dapat menyatu. Namun, saat ditambahkan sabun dapat bercampur, karena peran sabun sebagai emulsifier. Apabila terikat pada air atau lebih larut dalam air, maka dapat lebih membantu proses dispersi minyak dalam air. Selanjutnya, percobaan keempat, yaitu mengamati tegangan permukaan dalam kapiler dan fungsi surfaktan pada tegangan permukaan. Ambil air dengan sedotan dengan cara ujung pada sedotan ditutup, lalu tandai. Selanjutnya sama, namun menggunakan campuran air dan sabun. Setelah diambil, tandai dengan spidol. Dan yang terakhir, menggunakan campuran air dan minyak. Jadi, ini merupakan hasil air dari perbandingan tiga larutan yang berbeda, di mana yang pertama adalah air biasa, kedua adalah campuran dari air dan sabun, dan yang ketiga adalah campuran dari air dan minyak. Ternyata, hasil dari perbandingan tiga larutan tersebut, yang paling tinggi adalah campuran air dan sabun, karena sabun berfungsi sebagai surfaktan yang menurunkan tegangan permukaan. Jadi, airnya naik lebih tinggi daripada air biasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.